langsung ini aja, gua share screen dulu, langsung share ininya, match ID-nya. Oke. Kalau ini Underlord. Oh, oke. Eh, ini mungkin gue bisa lihat banyak mistake, gue bisa perbaikin banyak mistake lu sih. Iya. Soalnya gue Karena sendiri juga main Underlord. Mungkin buat sampai 11 dead ini gue nggak tahu sih kenapa bisa sampai 11 dead. hmm, Terus buat item build ke pipe ini gue kurang setuju sih. Gue lihat musuh kayak gini, di hmm, otak gue tuh kayak void faceless voidnya bakal chrono temen gue harus bikin crimson buat ngebantuin teman-teman gue. Soalnya kan kalau udah masuk ke dalam chrono mostly physical damage kan, iya ya. makanya sih. Hmm, Soalnya SF-nya juga build physical juga kan. iya. Kalau misalnya SF buildnya magical, gue bakal consider beli pipe juga sih. Hood aja sih, nggak perlu sampai pipe. Eh, tapi di sini juga lane lain lu juga kalah sih ya. Hmm, buat share screen-nya jelas gak? Jelas sih, jelas. Oke. Okay. Jadi bakalan ada 3 replay kan? Ada. Oke, okay. Gue pengen coba apa ya? Cepetin poin-poin gue sih di setiap gamenya. Hmm. Ya mungkin ini aja sih dari early sama mid game aja. Iya. Yeah. Kalau gamenya kayak gini mah late gamenya gue udah Kayak ya. nggak bakal liatin deh. Oke. Okay. Um, menurut gue di sini lane-nya seharusnya lu nggak kalah sama sekali. Meskipun Rubiknya setol-tol apapun, menurut gue Iya sih. lu nggak bakal bisa kalah lane ini. Oke, pertama, kenapa build-nya begini? Karena mikirnya itu sih mau bikin pipe sama apa survivability di lane. Oh, oke. Okay. Jadi gue nggak ada masalah buat barang ini. Hmm. Cuma alangkah baiknya kalau lu ganti Ring of Regen ini sama Ring of Protection. Hmm. Karena gimana ya? Ini kasih lu regen, oke okay lah. Tapi kalau misalnya lu beli Ring of Protection, itu kan kasih lu armor kan. Dan kebanyakan kalau misalnya di lane, lu kena pukul kan sama Voidnya kalau nggak Jakiro-nya. Hmm. Setuju kan? Nah makanya dua armor di sini menurut gua bakal ngebantu lu banget sih. Hmm. Dua apa? Ring of Regen sama mungkin dua branch Hmm. gitu. Kalau di patch sekarang sih dua branch tuh masih bagus nggak sih? Enggak, dua branch tuh nanti jadinya gue jadiin Magic One gitu. Hmm. Kalau dua branch stok doang, mungkin satunya bisa lu makan buat tanggonya gitu kalau lu kekurangan regen. Hmm. Tapi intinya gue pengen dua branch itu jadinya Magic One kalau bisa Ah. gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misal itemisasi tentang Magic Wand itu kayak apa? Dari awal gini tuh cuman megang Magic Stick-nya aja udah cukup atau apa uh, lihat 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 kondisi seperti apa tiba-tiba Magic Stick-nya itu kayak lebih baik jadi Magic Wand gitu. Kalau misalnya lu main support, menurut gue Magic Stick cukup. Hmm. Tapi kalau misalnya lu sebagai Underlord, lu kan dapat duit terus kan. Hmm. Apa dapat statnya lumayan lah gitu. Hmm. Sama lu kan tebel 10 charge menurut gue kurang berasa sih. Jadi ya
punya 20 charge lebih bagus, tapi kalau misalnya lu emang maunya magic stick juga gak masalah banget sih menurut gua gitu. Hmm. Bukan hal yang besar banget sampai kayak aduh gara-gara gue beli magic stick gue bisa kalah gamenya gini gitu, nggak kayak gitu. Hmm. Cuma ya mana tahu lu survive geng gitu, HP lu sisa 50, kan itu gara-gara pilihan lu buat beli magic stick atau enggak magic wand gitu. Hmm. Gitu sih. Nah, gue sedikit nggak mendukung lu ambil Atropia Aura level 1 Kalau satu kan. karena tadi lu miss satu range script. Gue ulang deh. Gimana? Di ya di sini setahu gue. Bukan deh. Apa di sini ya? Tuh, lu satu creepnya kena deny tadi. Oh iya. Nih, range script yang ini kalau nggak salah. Dan mungkin gara-gara kamera lu nggak di sini juga sih. Menurut gua di menit-menit awal gini seideal mungkin jangan bisa miss range script sih. Soalnya kan lu masih level kecil. Kalau misalnya udah range script, XP lu bakal naik Oh, iya. kencang banget kan. Lu bakal kalau misalnya lu punya level 2 duluan, ketimbang mereka punya level 2 duluan, mereka bakal takut dong sama lu. Nah, gitu sih. Cuma ini minor juga sih menurut gua mistiknya. Berarti ini sih kalau 2 wave itu baru level 2 itu ya? Kenapa? 3. Kalau ngitung berapa wave langsung naik level naik level Em, dapat XP-nya tuh. Kayaknya 2 wave kalau nggak di deny deh. Hmm. Kalau sama support lu ya. Nah, di sini lu langsung salve aja nih harusnya. Nah, bagus nih salve. Nggak ngabisin waktu juga. Nah, lu nggak perlu nge-skill lagi di sini. Nih, HP lu penuh, HP voidnya setengah, ya nggak? Iya ya. Tuh, dia nge-salve dan Jakiro juga low banget. Lu nggak perlu klik hero nya nih, lu juga udah tahu nih. Dia butuh waktu buat nge-regen, ya nggak? Hmm. Nah, di sini menurut gua nggak worth it buat proc salve-nya lagi. Mendingan lu agro creep ini ke belakang buat nge-deny 2 range creep ini Hmm. ketimbang lu nge-Q di sini gitu menurut gua. Soalnya ya lu tahu sendiri juga kan, lu nge-deny range creep untung banget. Oke, itu sih. Nih gue suka banget lu ambil Atropia Aura di level 3. Gue mau tanya lu tau nggak alasannya kenapa Atropia Aura di level 3 bagus? Lu naikin 2 poin di Atropia Aura bagus di level 3. Ya karena sama temen ini apa satu lain sama temennya ini kan kayak mau agresi gitu, kayak mau pressure si ini di lane bawah ini. Jadi kayak temponya buat cepet Oke, oke. ngalok musuhnya gitu. Jadi siap siap taking damage, trap hit juga gitu. Dan itu juga makanya di awal buat beli Ring of Legend karena menurut saya dari lihat hero-nya tuh armornya udah 5, jadi ambil Ring of Legend karena armor trade hit dari si Void-nya kan ya 5 udah cukup lah kalau Oke, di early game sebagai hero Underlord 3. oke. Nah, Regen-nya itu karena si magic damage-nya si Jakiro apa? Oh Skill dia, satunya itu. iya ya. Nah, seideal mungkin lu beli soaring sih, lu nggak beli sepatu sama headers di sini. Mhm. Alasannya karena ya lu spam mana, lu udah nggak butuh headersnya lagi, lu masih ada punya 4 tango. Hmm. Kalau misalnya sebaliknya lu nggak pakai mana nih di lane ini, tapi udah cukup buat nge-pressure si Void. Nah, kalau terus HP lu sisa setengah, nah kalau lu beli headers gak masalah nih, gitu. Tapi karena lu constantly pakai mana lu, menurut gua kayak beli mangga di sini juga nggak masalah gitu. Beli mangga, beli clarity. Nah, seideal mungkin lu pengen lane lu berada di sekitar sini kan. Otomatis lu harus selalu suruh Rubik lu diantara nggak Rubik lu buat ngepull ini dong, ya. Nah, Ya, ya. kalau misalnya dia emang nggak mau,
ya gimana lah, nggak bisa dia apa-apain kan. Nah tapi Hmm. kalau bisa selalu usahain suruh position 4 lu buat selalu nge-pull ini, dan creepnya berada di sini. Hmm. Tahu, gue mau tanya lu tahu nggak alasannya kenapa creep lu selalu mau di sini, daerah sini? Gimana gimana? Creep, kenapa lu mau creepnya selalu mau berada di sini gitu? Ya lebih aman sama lebih dekat dari tower sih. Oke, bagus. Kalau kemajuan kan itu kan apa ya, masuk ke area musuh sama fognya itu lebih banyak loh. Iya benar. Siapa tahu di sisi kanan kiri musuh hutannya itu ada yang lagi nungguin gitu. Iya, benar-benar. Em, Gini, kalau nggak salah terakhir coaching sama gue itu yang kita mabar ya, Iya ya, yang gue bilang sepatu lebih penting daripada soaring di sini. iya. Nah, kayaknya lu ambil apa ya, pengertiannya salah sih. Kayak Mhm. soalnya gue lihat lu bikin sepatu duluan kan di sini. Hmm. Itu nggak selalu jadi case nya. Jadi kayak misalnya di lane kayak gini, lu kan meskipun lu punya sepatu lu nggak bakal bisa bunuh voidnya dong, setuju gak? Lu cuma bisa nge-pressure voidnya kan, Iya ya. setuju kan? Nah di sini menurut gua lu bikin item lain selain sepatu bakal jauh lebih berguna kebanding lu beli sepatu nih, harus 50 Hmm. goldnya. Mendingan lu beli 6 mangga ketimbang satu sepatu ini, gue bilang. Meskipun 6 mangga jelek ya, gitu sih. Tapi sebaliknya kalau misalnya lu emang punya apa kill potential, kalau misalnya lu pakai sepatu kayak pas itu main clockwork, terus Hmm. nih anggap aja lu main clockwork sekarang, lu punya sepatu item kayak gini, lu bisa bunuh dia dong. Iya ya. Nah tapi kalau misalnya lu main underlord lu nggak bisa bunuh dia kan kalau lu punya sepatu Hmm. di sini gitu. Tapi kalau misal apa upskill-nya ganti duo tuh kemungkinannya berarti lebih besar lagi nggak kalau ternyata belinya sepatu gitu. Ini kan karena 1 2 itu. 1 3 skillnya. uh, Gua sebagai underlord gak pernah akan mau ambil pit of malice di level awal. Mhm. Menurut gua level 8 gua baru bakal ambil. Mhm. Soalnya hal terpenting lu di lane ini bukan buat ngebunuh musuhnya, tapi buat nge-pressure musuhnya biar dia nggak bisa nge-farm gitu. Iya iya iya. Gitu sih. Dan meskipun kalau misalnya voidnya ada, nah di sini harusnya lu nggak nge-trick juga nih. Iya lu sih. lu kan tahu Rubik lu low pulang kan. Iya baru nyadar pas oh iya Rubiknya malah nggak dilan. Iya. Astaga. Eh, Tadi lu lari lurus juga bisa tuh hidup. Oke, gua nggak masalah sama bracernya. Iya. Itu kan kalau kayak gitu gimana coach? Kenapa? Kan kan niat awalnya kan mau nabung nih beli apa tuh Arcane Root Heeh. terus mati tapi jadi buat nganti item buat beli Bracer atau yang Magic One itu. Em, nggak masalah sih. Gue lihat lu beli bracer, menurut gue ya kayak gini. gue Hmm. gue jadi lu juga gue bakal beli bracer nih. Soalnya kalau misalnya gue fight kayak tadi, gue bakal lebih kuat kalau misalnya gue punya bracer. Setuju gak? Mhm. Kayak gue lo satu lawan dua kayak tadi, Hmm. mungkin gue nggak bakal mati gitu dengan bracer ini gitu. Hmm. Gitu Iya. sih. Dan mungkin HP regennya bakal ngebantuin gue gitu maksudnya. Sini makan tanggung aja nih langsung. Harusnya lebih cepat tapi itu juga hal minor sih. Hmm. Dan mungkin tadi lu bisa hidup kalau kan lu punya verifier kan. Oh iya iya. Iya. Tapi ini baru beli pas lagi Oh sama baru beli Bracer. ya. Ya Iya nggak sama apa-apa. Bracer, sama Bracer. Nggak apa itu. Em, Gimana bilangnya ya, intinya lu harus tahu kayak lu nggak bakal bisa bunuh voidnya, dan voidnya juga nggak bakal bisa bunuh lu gitu kalau misalnya lu main di lane kayak gini. Iya. Asal lu mengerti aja kalau dua lawan dua mereka nggak bisa bunuh gua nggak bisa bunuh mereka gitu. Mhm. Tapi mana tahu voidnya di target kan, dia Q maju, nah di sana baru lu kayak oh mungkin ada chance nih gitu.
Oh iya, sama ini juga. Dari tadi Boot of Speed-nya nggak ngebantu lu hidup kan? Iya iya. Nah itu. Hmm. Selain di yang lu kabur dari sini ini. Dan lu kan tadi yang mati pertama lu ini, Hmm. lu kan ngecoba buat bunuh diri. Ya kan? Iya iya. Nah, Ke ini Netral Gear. eh bentar. Mana sih? Nih. Menurut gua lu juga nggak seharusnya lu coba bunuh diri di sini. Lu lari aja ke sini. Lu ngedeketin Rubik lu gitu. Mungkin Hmm. Rubiknya bisa kenain 1-2 damage gitu. Nggak bakal ngekill, cuma buat nanti pas lu balik clean aja gitu. Hmm. Kan mereka bakal berkurang, mana tahu 50 HP gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi mundur terus masih punya Iya, ya chance buat masih buat survive. ya ya timbang bunuh diri di ancient apa di camp kayak gitu. Oke. Nah, yang gue bilang gue nggak pernah bakal berpikiran buat ambil satu poin di sini sih. Hmm. Soalnya gini, selesai dari selesai dari laning stage, yang lu mau apa? Misalnya lu apa apa tower lu hancur, kalau nggak tower musuh hancur gitu. Hmm. Lu mau ngapain habis itu? Reset farming. Nah, iya kan bener. Lu mau farm sebanyak-banyaknya dan farmnya di dead lane kita. Setuju dong? Hmm. Nah, otomatis kalau lu nge-farm, apakah lu butuh Pit of Malice ini? Hmm. Nah, gitu. Kurang begitu sih. Nah, makanya. Dan itu ulti usage-nya harusnya pas setelah Pas dari udah lari ke ada lu. picking. Iya. Ya, setelah dari lari ke lu langsung pakai ulti aja. Oke. Oke. Eh, dari 3 kematian itu menurut gue lu bisa dodge kematiannya. Hmm. Tapi at this point menurut gue dari 3 kematian itu lu masih belum kalah. Oke. Apa ya? Lu masih menang lah. Lu masih kuat di lane ini gitu Hmm. menurut gue. Nah, gue nggak tahu kenapa alasannya lu berpikir buat beli pipe dulu sih di sini. Hmm. Gue bakal lebih seneng beli mechans kebanding pipe di sini. Hmm. Soalnya gimana ya jelasinnya? Pipe gak kasih lu mana regen, itu pertama. Mechans juga gak kasih lu mana regen sih. Maksudnya pipe kan nge-rely ke musuh pakai magic spell. Kalau mechans kan nge-heal musuh, nevertheless dikenain physical atau magical kan. Hmm. Nah Iya iya. gitu. Em, gitu sih. Dan gue lihat musuh SF sama Void, meskipun SF-nya bikin magical, gue bakal lihat Saldarnya juga sih. Sini mati lagi ya. Ya sih, 2 lane udah kalah. Hmm, oke. Di sini push aja wave-nya secepat-cepat mungkin. Hmm. Jangan jangan kabur-kabur gini. Lu ada gini. Eh, cara main Underlord pas lu ada ulti sama pas lu nggak ada ulti itu berbeda. Gue jelasin. Gimana? Kalau lu ada ulti, lu bisa main lebih agresif dibanding biasanya. Oke. Okay. Oh. Karena chance lu buat hidup dari geng lebih tinggi. Setuju gak? Yep. Kalau lu Dark Rift kurang, musuhnya stun lu, nggak bakal cancel, bener kan? Hmm. Nah, kalau Dark Rift lu nggak ada, yang adanya cuma TP, otomatis lu nggak bisa main seagresif itu dong. Oh iya. Menurut gua di sini itu lu bisa berani, tapi nggak sampai lu trade hit sampai mau ngebunuh musuhnya juga. Beraninya tuh lu bisa dapat creep inilah gitu. Gitu. Oke. Okay. Nah, even di sini kayak krononya udah nggak ada.
menurut gue juga lu balik ke bawah juga nggak masalah ini. Meskipun lu punya 5 dead ya, menurut gue Iya. lu balik ke bawah lagi, lu main berani lagi nggak masalah gitu, sampai ada yang datang, sampai lu lihat di map ini, oh Sladari datang atau SF datang, nah itu baru lu pakai ulti lu buat pulang gitu, atau kabur ke lane lain gitu, gitu sih. Tapi at this point juga mau menangin gamenya susah sih, 3 lane kalah. Oke, ini nggak kayak ini, nggak kayak ini, nggak kayak ini. Oke, gimana cara gue ganti mindset lu? Gimana nih? Oke, lu belum ada barang, musuhnya 3 lane menang, ya kan? Lu tahu nih, ya kan? Meskipun lu berada di fight ini, apakah itu akan mengubah sesuatu? Meskipun lu berada di fight ini nih, apakah itu akan mengubah kayak lu bisa bunuh Shadowfiend ya? Karena tapi kan Slug sama Rubik lu low gitu. Nah, gue lebih pilih lu di sini, lu ambil wave ini, terus lu sambil ngejungle di sini nih. Dan seharusnya lu mentokin Firestorm, lu jangan pernah mau mentokin Atropia Aura. Soalnya ini udah bukan landing stage lagi yang pengen lu fokusin. Yang lu fokusin di sini adalah efisiensi lu buat ngefarm. Lu harus lebih cepet farmingnya ketimbang semua core musuh gitu. Seideal mungkin sih. Makanya menurut gua, meskipun ini berhasil ya, meskipun lu cancel ya, meskipun lu dapat kill SF atau lu dapat kill triple kill di atas, menurut gua itu apa ya, sama equivalent sama lu ngefarm di bawah tadi yang gue bilang gitu. Maksud gue clear gak sih? Yang pengen gue tekenin cuman abis dari landing stage, lu pengen sebisa mungkin farm lebih cepat daripada musuhnya gitu. Iya. Itu yang pengen gue tekenin. Dan untuk beberapa hero, kayak misalnya lu main hero ini, skill apa yang bikin gue farm makin cepet gitu? Otomatis di sini Q lu kan. Iya. Nah kalau misalnya di Centaur, skill apa sih yang bisa bikin gue farm makin cepet? Skill 2, kalau nggak 1 kan. Nah gitu sih maksud gue. Kalau di apalagi hero lainnya, kalau di Abaddon sih udah pasti Maxwell lah ya. Iya. Gue sama 3 sih biasanya. Iya. Oke. Di saat-saat kayak gini, gue bakal coba ngomong ke tim gue, woi gak ada Chrono, coba main agresif yuk gitu. Kalau nggak, woi gak ada Chrono, dapetin tower yuk coba gitu. SF nya juga pas hidup gak ada soul. Nah kalau mereka mau ikut ya bagus, kalau nggak mau ikut ya wes gue balik ke farm gitu. Karena di poin ini, kalau misalnya mereka nggak mau ikut dapetin bottom tower nih ya, di poin ini menurut gue lu lebih baik main di atas, main di daerah sini, daerah sini. Karena menurut gue ada musuh nih, misalnya musuhnya di sini, lu gak bakal di solo kill sama Shadowfiend ya. Setuju gak? Setuju. Gitu sih. Karena masih kepentok di bawah sih, kayak lainnya nggak bisa dipush lagi. Iya. Karena juga lu tahu deadline konsep gak? Kalau dari beberapa game kemarin sih ya mulai sedikit tahu cuman karena udah storm gamenya, terus lihat lain-lain gitu, jadi ya ketet juga kadang-kadang ini gameplaynya. Kayak yang gue bilang di coaching session yang kemarin kan, kalau sebaiknya lu dapetin tower carry secepat mungkin kan. Yes. Nah di sini juga, tapi kan karena lu udah emang laning stage-nya cacat gitu, susah banget dong dapetin tower ini ya kan. Iya. Nah otomatis apa hal yang bisa lu maksimalin gitu dengan lu nggak dapet tower ini? Ya diri lu sendiri buat farm di sini gitu, farm di tower yang udah
tower safe lane gue yang udah hancur gitu. Karena musuh-musuhnya pasti mau main di daerah sini kan. Iya Dan iya. lu tuh juga bukan orang yang gampang mati gitu. Hero-nya bukan hero yang gampang mati. Kalau misalnya lu build item yang bener gitu. Dan menurut gue di sini lu bikin Vanguard juga nggak salah gitu. Ketimbang bikin pipe. Karena pipe bener-bener rely ke cuma dapat regen sama barrier magicnya doang gitu. Kecuali kalau musuh lu kayak mid Zeus atau enggak mid Invoker gitu yang bener-bener rely on magic spell. Nah itu apa ya, nggak masalah kalau misalnya lu bikin pipe duluan gitu. Iya. Dan apa ya, kalau lu lagi kalah seideal mungkin jangan pernah bikin hood juga sih. Kalau lu lagi kalah tuh bikin item-item defensifnya yang kayak yang bisa defense structures lu, defense tower kayak Crimson Guard, mungkin Greaves biar lu bisa heal temen-temen lu kalau misalnya lagi ngefight atau gimana gitu. Jadi buat itemisasi kan sih di game ini kayak masih ke patok banget sih sama Dragiro-nya karena Zakiro, SF sama Ogre jadi bikinnya magical ya. Jadi ya masih buat berusaha ya udah pak gitu. Kayak Yang ternyata harus lu pikirin tuh carry-nya aja sih menurut gua. Kayak supportnya tuh cuman gangguannya doang gitu. Damage-nya nggak bakal gede banget gitu. tapi lebih impact bikin itemisasi yang apa dari core musuh gitu ya. Iya, Apa menurut gimana? gua Oh. impact lu bakal lebih besar kalau misalnya lu dapetin item yang fokus ke canceling carry musuh gitu. Kayak misalnya lu jadi void, misalnya ya, misalnya lu di perspektifnya void, Iya, iya. otomatis lu nggak mau dong kayak aduh item apa ya yang bisa ngebunuh Rubiknya gitu, nggak kayak gitu dong ya kan. Lu pasti mikirnya aduh item apa ya yang bisa ngebunuh si Slug, kalau nggak si Underlord gitu. Iya, iya. Nah gitu sih. Di sini gamenya menurut gue udah kalah banget sih. Ini mau lanjut lagi karena menurut gue poin gue bakal sama-sama aja. Itemisasi lu, cara lu bermain Underlord, sama general knowledge landing stage lu tentang Underlord gitu sih. Iya, iya, iya. Ya bisa cukup ini. Udah 10 menit juga. Udah In- dapat poin-poinnya lah. Yang untuk Intinya tuh lu harus tahu kalau lu main Underlord, lu tuh bukan di lane buat ngekill, lu di lane buat nge-pressure musuh. Jadi iya. eh, di otak lu anggapannya kayak gini, gue pressure dia, kalau gue dapet kill ya udah bonus gitu, tapi gue nggak perlu nge-kill dia, gue cuma perlu nge-stop dia buat nge-farm semaksimal mungkin gitu. Gitu sih. Dengan lu tahu hal-hal kayak gitu, place yang kayak gini nih bisa lu avoid nih. Gimana? Dengan lu tahu hal itu ya, Mhm. place kayak yang kematian pertama lu itu bisa lu avoid, gue bilang bisa lu apa ya namanya avoid. Ya realize itu ya Ya lu sama mistakes-nya ya dari nih kayak gini nih, iya iya. mungkin kalau misalnya kayak gini lu, kalau lu tahu lu nggak bisa bunuh dia, dia nggak bisa bunuh lu bakal ngambil creepnya doang, lu nggak bakal buat fokus pukul si voidnya gitu. Lu queuein aja wave nya, abis itu lu main di rada belakang gitu, karena lu tahu lu lagi 1 lawan 2 gitu. Dan Tadi. build skill penting banget menurut gua. Iya. Gitu sih di replay yang ini. Next. Oke. Ini ini yang kedua Senta. Oke. Ya sih yang pengen gue tekenin, lu main Underlord max Q aja buat sekarang lah gitu, Iya iya. jangan pernah max skill lain gitu.
Tapi kalau misal level 6 skip ulti itu berarti ya ngelihat gitu ya. Kayak Kalau mid kalau lane bisa lu bisa menang, gue bilang skip aja ulti. Kalau mid lane lu towernya belum hancur gitu ya, pas level 6, skipin dulu aja menurut gue. oke oke. Tapi skip bukan berarti lu ambil skill lain ya, lu tahanin aja spellnya gitu. Ya 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 ya. Tahanin aja mau nambahin apa. Mana tahu lu kena gank, lu bisa ambil yang ulti. Mana tahu lu dapat kill potential ke voidnya, lu bisa bilang gue gitu. Iya. Gitu. Next, ini game Sentai ya. Kalau ini storm banget sih kalau di early ternyata kayak underestimate sama musuhnya si Ricky sama si Grimstroke ternyata kuat gitu dua orang ini gitu. Yang satu Oke. ambil skill apa? Ingswell iya Ingswell yang stun. Ternyata Ricky-nya juga bisa langsung cover buat kill solo itu sama Oke. ngekill sentanya itu. Buat itemizationnya, gue nggak gitu masalah sih. Cuman eh gimana bilang ya? Alangkah baiknya lu belinya tanggungnya cuma satu, terus 100 goldnya lagi buat beli item lain gitu. Hmm. Karena tanggung kan bisa lu antar lagi kan nanti. Oh iya. Menurut gue sih kayak gitu sih, tapi gue nggak tahu ya. Gue lihat pro player juga ada yang bawa 6 tanggo gitu. Cuma menurut gue bawa 3 tanggo udah cukup. Nanti lu bakal bisa anterin lagi gitu tanggo yang keduanya gitu. Oke. Gini, nggak worth it buat lu ambil skill 2 sih menurut gue di awal-awal. Pertama, lu ngedamage musuhnya gede, sure. Tapi kalau lu kena damage sendiri kan itu jadi nggak worth it dong trade-nya. Iya, iya. Mengorbanin nyawa sendiri, Iya. tapi musuh juga masih bisa lawan balik. Jadi Nah, iya, gitu. nyawanya lebih kurang lagi. Ha. Jadi gue bakal selalu ambil E sih. Gue nggak tahu kenapa. Kalau gue main Senta, kayak anggapan aja lu kayak investasi gitu sih. Tapi sekarang masih kayak gitu nggak ya? Apa? Udah pasif sih sekarang Oh, nggak udah aktif. pasif ya? Iya. Oke. Ya sih, gue bakal ambil E juga sih tetep. Hmm. Karena menurut gue ya, pas kontes run ini, musuhnya bakal ngapain sih mentok-mentok, paling Ricky-nya bakal ya blink strike dulu. Kalau nggak dia ambil tricks of the trade. Terus Grimshock-nya kan Ingswell nih. Abis Ingswell dia ngapain? Pasti pukul lu dong. Nah gitu sih. Ketimbang Gitu. kalau misalnya dia udah level 2, dia udah level 2, mungkin dia nggak bakal pukul lu lagi gitu. Maksud gue di sana. Oh, oke oke. Ya sih. Ya, baru realize sih sekarang mungkin karena tahu musuh ini centanya ambil skill 2 jadi level satu musuh jadi berani buat kontes itu Iya. ngekill. Di lane ini gue bakal bilang sepatu penting sih. Lu punya sepatu sama lu nggak punya sepatu bakal menjadi pengubah di mana lu punya satu death lebih atau enggak gitu. Menurut gue. Meskipun Ricky-nya bisa ngeblink ke lu ya. Iya. Yeah. Tapi Oke. di awal ini sering ngekontes terus nih kayak musuh jam jadi Gue nggak gitu masalah sih sama yang itu. tadi kan ya mungkin saya kira kan bikin apa Buckler sama Bracer itu kayak bisa Buat ngekontes buat ngekontes ya. iya. Oh, mantep banget. Ya sih, meskipun lu dapet kill itu gue kurang setuju sama Max Double H-nya sih. Hmm. Kecuali kayak lu beli regen terus-terusan gitu ke lane lu. Kayaknya kalau lu beli regen terus-terusan gue nggak gitu masalah sih. Hmm.
Tapi kalau misalnya sampai lu dapat 1 kill, lu harus pulang. Lu dapat 1 kill, lu harus pulang. Kayak gitu menurut gua nggak gitu worth it sih. Hmm. Soalnya setahu gua Ricky emang dari naturalnya regennya gede nggak sih? Regennya ada 6 gitu. Oh. Meskipun di Hero Luna gitu ya musuhnya. Menurut gua juga Ya, 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 ya. lebih baik gua ambil spell-spell lain ketimbang spell W gua dulu. Soalnya dengan lu nggak ngambil W, gimana ya? Musuhnya kalau misalnya lu ambil retaliate gitu, musuhnya nggak bakal apa ya namanya ya, berani banget nge-damage lu lah ketimbang lu maxnya W gitu. Mungkin W bakal ngecepetin lu nge-farm gitu kan, Hmm. tapi lu juga harus tahu dengan gua ngambil W ini resikonya apa di lane gua gitu. Hmm. Gitu sih. Dan ini sedikit apa ya namanya, aneh, dan mungkin ada beberapa orang yang bisa kurang setuju sama gua, tapi menurut gua kalau di lane bawah gua pengen punya infuse raindrop. Oh. Ya, yeah, gua pengen punya Itu infuse raindrop ini karena apa? karena Kayak musuhnya atau musuhnya Grimstroke, dan dia tuh ya lu tahu sendiri lah, semua spellnya ngenuk semua kan. Hmm. E-nya ngenuk, Q-nya ngenuk, W-nya kalau lu nggak bunuh juga ngenuk. Gitu sih. Bukan gara-gara apanya juga sih. Kasih lu mana regen juga bagus lah gitu. Iya. Biar lu nggak bawa regen banyak-banyak aja sih. Nah di sini menurut gua mendingan lu simpen duit buat beli sepatu sih, Hmm. ketimbang beli regen lain gitu. Ya. Dan di sini juga lane lu udah kalah telak banget. Iya, iya. Udah realize nih. Eh gimana ya bilangnya? Kalau misalnya lu masih belum yakin akan musuh lu sekuat apa, lebih bagus lu mainnya jangan seagresif mungkin gitu. Jangan apa? Gimana, Mas? Jangan agresif banget. Kalau misalnya lu Ah. belum yakin musuh gua sekuat ini gitu. Kayak misalnya lu nggak tahu Juggernaut sama Winter Wyvern gitu Hmm. sekuat apa di lane. Hmm. Di game sebelumnya pernah juga itu apa ketemu sama Juggernaut. Oh, Juggernaut sama apa ya? Senta dan Senta juga ternyata apa kalah kontes itu di lane. oke. Okay. Nah, makanya itu menurut gua Juggernaut bagus banget hero nya lawan Centaur. Hmm. Makanya apa ya? Sebelum lu tahu matchup hero sampai bener-bener kayak ini menang lawan ini kalah lawan ini gitu. Hmm. Menurut gua lu jangan main seagresif mungkin sih. Kayak Ah. nggak apa-apa lu main sedikit pasif biar lu nggak ada kematian kayak gini gitu. Hmm. Kayak Iya, iya. contohnya lu lagi sendiri 1 lawan 2 nih di lane ini, Hmm. otomatis lu jangan main seagresif mungkin dong gitu. Kalau lu 1 lawan 2 di lane ini dan lu nggak tahu, mungkin saat ini lu tahu lah musuhnya bakal lebih kuat dari lu, Hmm. ya jangan main agresif gitu maksud gua. Mungkin lu bisa lari ke hutan gitu, tapi karena Ricky-nya di sini HP lu, mungkin lu nggak apa-apa sih. Dapat gak poin gua di sana? Iya, dapat, dapat. Tapi kalau posisi offline di Radiant nih kan Ya di sini. defensif kan, nggak agresif buat main di sekitar musuh, apalagi di jungle musuh ini. Masih Lagi main di sini sih. kalau kalau di posisi Dire tuh worth kan sih main di Triangle terus nanti balik ke lane. Main di triangle sini. Iya, kayak udah tahu kan landing place-nya Storm nih gitu. Terus Uh-uh. ke Triangle sendiri. Gue bakal bilang tergantung, dan juga kalau misalnya nggak ada yang ngefarm di sana nggak masalah. Gimana? Kalau nggak masalah apa? Kalau nggak ada yang ngefarm di sini nih Eh, nggak masalah. Soalnya most of the time di menit 9 kayak gini
gue sebagai carry udah bakal ngelihat buat ngejungle Mhm. dan ngelihat buat nge-trade lane sama offlane gue. Hmm. Nah, tapi karena carry lu nggak kayak gitu, menurut gue ya udahlah nggak apa-apa. Coba lu yang take initiative aja dulu gitu. Lu yang tanyain, woi Draw, lu mau ke bawah gak? Biar gue bisa ke atas gitu, gue bisa defend tower lu. Hmm. Dan kalau misalnya lu level 6, otomatis draw-nya udah gak bakal mati dong sama siapapun. Setuju gak? Iya, iya. Setiap kali draw-nya di geng, pencet aja ulti lu gitu. Gitu. Clear gak poin gue? Seideal mungkin sih, lu sebagai offlane yang ada wave clear, double H nih, wave clear, lu main di lane yang lagi mati. Kayak di atas sini contohnya, lane yang lagi mati. Bentar, lu mengerti gak maksud gue lane yang lagi mati itu kayak gimana? Jadi towernya udah hancur, jadi Nah iya, iya iya, apa kurang lebih begitu. kemungkinan itu bisa diambil sama musuh gitu loh Iya. daerahnya. Nah, iya itu lane yang lagi mati maksudnya itu. Hmm, dan kayak gini juga sih, kayak kalau misalnya lu lagi kalah, jangan pernah ngambil fight yang 3 lawan 3 gitu. Atau yang 2 lawan 2 atau yang by one gitu. Kalau menurut lu gak bisa bunuhnya. Soalnya gimana ya bilangnya? Ini kan juga lu lagi kalah situasinya dan lu 3 lawan 2 gitu. Mhm. Apakah itu akan memenangkan lu suatu fightnya? Menurut gue sih enggak, soalnya lu gak ada ulti gitu. Iya. Tadi sih udah kepake buat nolongi siapa? Iya makanya Iya, iya. lebih baik lu lihat Ricky-nya tadi langsung aja mundur gitu. Soalnya lu tahu bakal ada backingan kan dia. Mhm. Nah, abis lu mundur dari sini, kalau misalnya lu hidup gitulah ya. Kalau misalnya lu hidup baru lu kayak mikir, weh 3 di bawah, Draw lu bisa farm di atas, lu bisa ngomong kayak gitu gitu. Contohnya. Atau enggak mungkin lu bisa ngegeng atas gitu. Di lane ini juga gue bakal berfokus buat pas di sini nih sekarang nih. Gue bakal mikir kayak SF gue bikin item apa ya gitu. SF gue bikin item Ewul kah, atau main DPS kah, atau main right click physical kah gitu. Nah, abis gue tahu dia mau bikin apa, gue baru mikirin lagi nih kayak, oh dia mau bikin EO, ya udah artinya gue butuh blink gitu. Oh dia mau bikin DPS, artinya gue cuma perlu bikin dia stay alive in fight gitu. Mhm. Iya. Nah, dari sana lu bisa mikir item mana yang harus gue build ya gitu. Lu mikirnya kayak nggak harus di game ini deh, kayak misalnya in general aja gitu. Lu mikirnya kayak gini, lu item apa yang harus gue build. Nah baru lu lihat teman-teman lu nih, kalau nggak lihat musuh-musuh lu, lihat teman-teman lu. Nah kalau misalnya teman-teman lu ada yang hero mau perang nih di mid gamenya, nah kayak misalnya SF di sini, kalau nggak Gondar di sini, Bounty Hunter. Nah lu baru mikirin item apa yang bisa bikin perang kita makin gampang gitu. Nah abis lu mikir kayak gitu, lu baru mikir lagi, apakah item itu harus apa ya, harus dengan nge-counter skill-skill atau item-item musuh, atau dengan ngebuff tim gue sendiri gitu. Ngerti gak? Kebayang gak nih dulu pola pikirnya dulu? Ya kebayang. Oke. Tapi kalau kadang kayak kepikiran juga kayak buat nanking di depan, maksudnya langsung encounter musuh Heeh. pas lagi initiate yang beli Blink Dagger, apa item yang kayak Crimson tapi langsung masuk buat taking all damage itu gimana bos? Eh, menurut gua karena lo lagi kalah di sini, lu udah nggak bisa ngetank damage musuh sih. Hmm. Jadi menurut gua blink paling bagus di sini kalau mau beli.
Meskipun lu nggak dapet kill atau lu nggak bisa ngegeng, tapi kan Dark Willow sama Bounty Hunter hero-nya dua-duanya mau ngebunuh musuh dong, bukannya Iya, iya. mau cuman terima wave clear gitu-gitu. Hmm. Iya. Kecuali beda cerita kalau misalnya lu main sama Lina gitu. Lina kan kalau misalnya dikasih wave clear dia seneng dong, ya nggak? Dikasih Hmm. split push dia seneng gitu. Maksud gue di sana sih. Oke, oke. Dan ya yang kayak gue bilang tadi, karena lu lagi kalah banget nih situasinya, eh lu udah menurut gue nggak bisa tank damage musuh. Jadi mendingan lu pilih item yang buat ngeburst musuh gitu. Hmm. Hmm. Oke. Oke, oke. Iya. Jadi lu harus juga mikirin sih kayak apakah gua akan bikin item yang nge-tank atau item yang nge-gank gitu. Nah, di sana baru lu mikirin kalau misalnya gue bikin item yang tank, kalau misalnya gue punya Vanguard atau enggak Crimson Guard gitu, apakah gue masih akan mati di fight ini gitu. Hmm. Nah, menurut gue sih masih bakal ya, soalnya Huskarnya juga udah kayak gini, udah jadi banget. Lu nggak perlu Iya. tahu Huskar bikin apa juga, lu tahu kan Meteor lu hancur gitu. Meteor lu Iya. SF lu miskin banget gitu. Gitu sih. Oke, buat Blink gua rasa lu udah tahu lah ya. Ya, ya, oke, oke. Oh ya, sorry. Beda cerita kalau misalnya di tim lu ada initiator lain. Oke. Oke, oke. Misalnya gua nggak tahu sih contoh hero initiator potion 4. Oh, Earth Spirit. Misalnya di tim lu ada Earth Spirit. Dia bisa initiate dong. Ya gak? Iya. Nah, di sana lu baru bisa ngebedain nih. Oh, Earth Spirit gue bisa initiate. Nah, abis dia bisa initiate, item apa sih yang bikin kita menang fightnya abis dia initiate gitu? Entah itu bikin apa ya? Bikin pipe, vessel. Oh ya, vessel udah ada sih. Entah itu bikin pipe atau enggak bikin lotus gitu, biar Earth Spirit lu nggak mati, masih bisa nge-damage Hmm. gitu. Atau Blade Mill gitu, buat diri lu sendiri juga. Blade Mill juga bagus sih. Blade Mill salah satu pilihan yang bagus menurut gua. Soalnya meskipun Ricky punya diffusal, dia nggak bakal dong mau pukul lu pas lu Blade Mill. Itu juga. Halo. Iya, halo. Oke. Iya. Gitu sih. Hmm. Kayak masih kepikirannya sih karena tanki apa tanker satu-satunya nih di draft player ya. Oh, jadi lu harus Masih buat mikirnya ngetank semua damage gitu ya. ya masih kepikirannya ini buat ngeteng semua damage apa gimana ya, masih kepingung juga ya. Ya, yang kayak gue bilang tadi sih. Lu juga harus consider kalau gua ngetank nih gini. Lu ngetank damage kan kalau misalnya di team fight doang kan. Iya. Kalau misalnya di geng, lu nggak bakal tank banyak banget dong damage-nya. Ya nggak? Mentok-mentok juga tower damage. Iya, 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 iya. Nah, misalnya lu ngegeng si siapa lagi tuh yang di mid nih sekarang, Grimstroke. Nah, mentok-mentok lu tank damage Ricky sama satu orang ini dong, si X ini dong, ya kan? Kalau di team fight beda cerita. Team fight tuh lu ngetank damage dari 5 orang gitu, ya kan? Hmm. Nah, kalau misalnya Iya. dari 2 orang, menurut gua kalau misalnya Grimstroke-nya bisa lu burst duluan, lu nggak bakal mati gitu. Hmm. Nah, gitu sih menurut gua. Bedain ngetank damage yang kayak di team fight gitu sama di geng-geng gitu sih. Hmm. Oke, oke. Dan lu kan gak bakal bisa ngegeng Grimstroke-nya dong kalau misalnya lu nggak punya blink, ya nggak? Iya. Nah itu eh sebenarnya di menit 15 kayak gini lu nggak usah mikirin buat hal-hal yang kayak team fight gitu juga sih. Hmm. Soalnya most of the time lu bisa avoid team fight itu. Kayak misalnya musuhnya mau ambil objektif mid tower atau nggak top tower. Nah ya udah, karena emang tim lu lagi kalah, kenapa lu nggak kasih dia tower itu buat lu bisa ngefarm di sekujur map yang lain gitu. Gitu. Hmm. Kayak misalnya musuhnya lagi di sini nih. Ya udah, kenapa lu nggak buat mencoba haras tower ini atau enggak haras tower yang mid ini gitu. Hmm.
ketimbang lu defend abis itu lu bakal tahu kayak aduh kita bakal kalah nih tim fightnya, kita nggak bakal kuat gitu. Menurut gue sih gitu sih mindsetnya. Ya. Oke, ini gue bakal fast aja sih. Soalnya menurut gue item lu bikin gamenya kalah sih di sini. Nggak bisa ini ya ke Kenapa? nah, maksudnya ya karena build itemnya itu jadi nggak bisa cover buat di game lain yang udah kalah juga gitu. Nah iya. Dan gara-gara lu build item ini, skill-skill Dark Willow sama skill-skill Bounty Hunter lu jadi nggak berguna. Gimana? Gitu. Karena lu build item ini, Iya. Bounty Hunter sama Dark Willow lu jadi pasif banget mainnya. Oh iya. Soalnya nggak ada yang bisa maju duluan ke musuhnya, bikin rusuh gitu. Gitu sih. Susah sih emang menurut gua kalau misalnya lu mau cari item yang tepat, lu harus ada pertanyaan-pertanyaan gitu buat diri lu sendiri. Item Ini apa sih yang paling bagus gitu. itu kalau lebih di offlaner ini loh. Kenapa? Kalau itu kayak pertanyaan-pertanyaan itu kayak lebih di offlaner nggak? Karena Enggak. kayak di game-game apa ya, dari banyak game sebelum-sebelumnya baik menang mau kalah tuh kayak ya emang udah muncul kayak itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Next item apa ya, apa buat apa gitu. Menurut gue itu Kayak gimana? in general sih, nggak perlu harus lu offlane baru lu punya pertanyaan kayak gitu atau gimana. Soalnya kayak misalnya sekarang nih, lu di perspektifnya Huskar, gue sebagai Huskar juga bakal mikir dong, gue mau bikin apa ya biar musuhnya tuh nggak bisa ngebunuh gue lagi selamanya gitu, ya kan? Di titik ini mungkin gue bakal bikin BKB atau nggak satanik tuh BKB dia. Gitu sih. Bener gak sih pertanyaannya itu? Iya ya benar. Oke. Soalnya karena sekarang juga kayak lebih ya nyoba di offline terus gitu loh. Kemarin juga apa game apa ya nyoba di carry kan dikasih carry kan ya sama kayak gitu cuman pas prosesnya dari early sampai mid tuh kayak apa masih kesusahan gitu nah baru realize-nya pas terakhiran kayak udah jadi gitu Oh, oke kalau oke. misal pengambilan item sama build-nya kayak lebih tepat kayak nggak perlu susah-susah banget di early mid-nya gitu kayak nyusahin musuh padahal kan kayak mid apa carry di mid kayak udah bisa ikut geng sama temen Iya iya. tapi malah mid sama hampir kelet itu kayak sayanya sendiri yang di carry itu malah masih kena geng masih kalah geng gitu. Jadi buat mengatasi itu sih biasanya gue pas mau bikin item besar nih, kayak lu punya bracer sama sepatu nih misalnya, ya nggak? Nah, lu punya satu item status magic wand sama sepatu lah pokoknya lah apapun itu ya kan. Nah di sana lu baru mikir kayak aduh gue bikin item apa ya gitu. Kalau sebelum itu mah pasti lu bakal autopilot dong lu bikinnya kayak bracer magic wand no talisman breakband atau apapun itu terus lu beli sepatu biasanya kan kayak gitu kan kalau lu main autopilotnya. Nah dan dan di sini menurut gue itemnya overkill banget nih, headdress sama buckler Over apa? overkill. Oh. Kayak lu nggak build ini buat item selanjutnya gitu, kayak gimana ya bilangnya ya, lu nggak upgrade item-item ini gitu, jadi menu-menuhin slot doang gitu akhir-akhirnya menurut gua. Itu masih itu salah satu ya kayak kebiasaan kecil lah kayak beli item-item kecil ini banyak kayak padahal waktu udah sini kenapa nggak ditabungin buat item itu kadang kayak masih sering kemunculan gitu di game. Oke. Nggak masalah beli satu atau dua, satu sih gue bilang, kayak salah satu ya kalau nggak buckler ya headers gitu salah satu. Kalau beli dua gue rasa udah overkill banget sih. Dan mungkin bentar. Dan mungkin gue bakal lebih consider beli headers ketimbang buckler sih. Soalnya headrest lu bisa pilih di antara bikin pipe atau enggak mechans.
Buckler lu cuman bisa langsung jadi mekan saja gitu, lu nggak mungkin bikin AC kan early game. Ya karena itu item luxury banget. Iya. Dan apa ya, gini, lu punya ring of protection bukan berarti lu harus upgrade ke buckler, oke? Okay? Hmm, Dia kasih armornya sama, bedanya lu cuma kasih rubik lu doang, armor dua armor ini gratis buat dia, yang lu harus habisin duit 200 gold gitu. Dia sama-sama ngasih dua armor sih di sini, cuma bedanya satu aura, satu diri sendiri gitu. Gitu. Dan gini, abis dari landing stage lu jual pun ring of protectionnya itu nggak masalah gitu. Gitu sih yang pengen gue tekanin juga. Buat itemization ini menurut gue di semua role lu juga harus mikir kayak gini sih. Pertama, item apa yang lu harus build, item apa yang ngebantu lu buat ngefarm atau enggak buat ngegang. Kedua baru lu lihat musuh sama temen lu gitu, sesuaiin. iya. Clear gak poin gue di sini? Dan menurut gue di Clear. sini gamenya udah, gue udah males banget main begini nih, to be honest. Iya. Ya ini juga dari last minute segini, aduh. Iya. Nah, kalau gamenya udah kayak gini, menurut gue lu seharusnya split push aja. Meskipun lu kayak gamenya udah kalah banget, gue bodo amat dah sama gamenya gitu kan ya. Lu seideal mungkin split push aja gitu di gamenya. Karena gini, dengan lu nge-push lane-nya, gini, tower ini kan ada backdoor protection dong. Dengan lu split push scriptnya, musuhnya bakal lebih lama lagi buat ngancurin tower lu. Setuju gak? Misalnya lu abisin creep yang ini, musuhnya harus nunggu creep yang di sini buat bisa ngancurin tower lu kalau misalnya nggak ada orang yang nge-defend. Nah gitu sih. Di mid tower juga kayak gitu, di top tower juga kayak gitu. Dan keuntungannya lu nge-split push itu, lu bisa dapat vision yang lebih jauh dari musuh. Misalnya creep lu berada di sini, kan vision lu ada di sekitar sini gitu. Ketimbang lu harus punya observer gitu, maksud gue. Gitu sih. Dan gamenya juga lagi kalah, dan menurut gue ambil kesempatan yang ada aja sih menurut gue gitu. Kalau misalnya split pushnya itu apa ya, kayak nge-cut wave tapi over di zone musuh gimana, Bos? Kayak ini kan tower satu belum diambil, tapi nge-cut wave di tengah itu. Di sini Ya itu risk banget, maksudnya resiko banget apa gimana? kalau situasinya lagi kayak gini menurut gue nggak resiko, soalnya temen-temen lu di bawah, terus lu tahu orang-orangnya udah TP ke atas. Tapi kalau situasinya kayak kayak di sini, lu pengen cut wave di sini, otomatis lu harus lewat kayak gini dong. Iya, iya. Nah itu menurut gue resiko banget. Kecuali lu mau lari kayak gini nih ke sini, yang menurut gue nggak worth it banget waktu lu buat ngabisin waktu ke sini gitu. Atau mungkin karena lu ada retaliate, lu bisa backdoor towernya sih menurut gue. Tier 1 kan nggak ada backdoor protection kan. Enggak, kalau yang pertama Nah, tier 1. Gitu sih. Mau next gak ke ini yang terakhir, replay yang terakhir? Iya. Oh, Kalau yang di sini menurut gua itemization sih yang bisa lu iya. fix. Kalau buat kematian-kematian kayak gitu juga, gua nggak masalah banget lu mati 3 kali di lane atau gimana. Yang penting kayak lu harus tahu gitu. Kalau musuhnya kuat ya, lu jangan 1 lawan 2 gitu. Kalau 2 lawan 2 masih oke lah gitu. Itu sih. Oke. Buat replay next game ya. Oke. Soalnya buat mekanik begitu-begitu menurut gua Centaur sama Underlord juga kurang kurang peduli tentang begituan kan. Iya, iya. Iya. Oke. Spin. Kalau yang ini down. Oke. Apa tuh? Oh ini gamenya lumayan sengit ya. Oh nggak kebantai juga ya.
Iya kalau laning pas kan masih bisa ini sih kayak tes tahan sama musuh di laning. Oke. Di game pas core musuhnya udah dapat ini Battle Fury udah sih kayak game changing banget. Terlebih juga di Jakarta kayak ya ini aneh. Hmm. Em, Mungkin lu lihat Battle Fury di PA tuh kayak game losing item lu yang bikin Gimana? kalau lu lihat BF di PA itu Hmm. kayak lu mikir aduh gamenya udah bakal kalah, jangan mikir Hmm. kayak gitu. Soalnya Battle Fury di sini itemnya itu kan fungsinya apa, buat ngefarm kan, Iya. berarti dia ngabisin 4.000 itu kayak buat investasi dia dong, ya nggak? Bukan Hmm. berarti 4.000 ini buat bisa ngekill musuh, setuju Hmm. gak? Ya setuju. Nah jadi dengan dia beli Battle Fury lu masih bisa lebih agresif ke dia. Hmm. Lu jangan terpaku kayak aduh dia punya Battle Fury, gue nggak bisa nih agresif ke dia lagi gitu. Sama hal kayak Milestorm, sama hal kayak Radiance gitu, lu jangan terpaku dia punya Milestorm atau Radiance karena tiga item itu fungsinya sama gitu. Tiga item itu kan fungsinya buat ngefarm juga kan. Lu jangan terpaku kayak aduh mereka udah punya item ini, kita bakal kalah nih kayaknya, Hmm. gitu sih. Nah kalau misal kayak gitu kayak apa yang bisa dilakuin coach kayak masih buat ngelok musuhnya kan biasanya kan kalau udah dapet Battle Fury nih kadang nggak muncul di map itu mutan gitu kan musuhnya Ya, itu perlu nggak nge-force apa yaitu si PA yang udah Battle Fury ke jungle-nya atau make move yang lain lah. biasanya cara force yang paling gampang itu kalau nggak lu, cara force yang paling gampang adalah ambil objektif. Setuju? Hmm. Nah, ambil objektif yang mana nih? Entah itu Roshan, entah itu tower tier 1 yang carry, entah itu tower tier 1 mid, entah itu tower tier 2 yang di atas, yang di carry Hmm. juga, safe lane. Nah, aduh ini kenapa ya? Bentar gua DC dulu ya. Oke. Di sana lu harus kayak baru mikir, meskipun PA-nya nggak bakal datang ke tower tier 1 dia buat ngedefend, Mhm. seenggaknya gue nge-pressurein dia gitu, biar tempat farmnya makin kecil. Ngerti dulu nggak nih cara mikirnya? Eh, sedikit sih coba diulang lagi coach. Gini, misalnya lu dapat top tower, Mhm. carry tower carry musuh dah pokoknya. Nah, dengan begitu tempat farmnya si PA kan semakin kecil, Ya. ya kan? Nah, artinya dia farmnya makin lama dong dengan lu ambil tower itu. Mhm. Nah, itu secara nggak langsung lu ngurangin farm PA juga gitu maksud gua. Masih rabun ya? Masih ya bang. Masih abu-abu ya? Ya sedikit lebih jelas sih. Oke. Nanti gua coba jelasin in game-nya aja deh sekalian. Tadi downloadnya nge-stuck. Belum. Apalagi yang bisa gue ini? Item build lu di sini menurut gua agak salah sih. Bener, Yang apa? maksudnya item build lu di sini bener gitu. Soalnya Abaddon bukan hero yang bisa nge-farm. Mhm. Sorry. Bikin Vladimir ya kirain kalau Keging sama si Jaggernya udah bisa bareng gitu. Nah Tapi iya. kayaknya mid game itu ya ini si Jaggernya kurang bisa apa nyusul itu kayak Storm aja. Aneh Oke. di menit-menit yang udah mid game ini 20 menit ke bawah ini si Jaggernya masih under farm. Oke. Nah, em, ada beberapa hal sih yang bisa gue note di sini. Lu harus tahu siapa yang bisa ngebunuh lu di Mhm. game ini. Dengan gue lihat draft kayak gini aja, gue bisa tahu mereka bisa bunuh gue kalau misalnya mereka ada Senta sama Lina, terus mereka pakai stunnya nggak barengan. Mhm. Maksud gue nggak barengan tuh, Sandstone. nggak, bukan. Eh, Ah, lu kan ada ulti,
Lu Iya. nggak mungkin bisa kena burst dong. Setuju juga. Ah, Nah, pas lu ulti, lu bisa TP pulang dong. Ya nggak? mhm, Nah, dengan adanya Lina sama Senta di sini, kalau misalnya lu TP pulang, lu pasti mati dong. Lu pasti mhm. di cancel dong TP lu, ya kan? Nah, Iya, iya. bayangin kalau misalnya cuma 4 orang nih, Senta, Silencer, PA sama Dazzle yang ngegeng lu. Kalau Sentanya udah keluar stun, lu bisa langsung TP pulang dong. Oh iya. Iya. Nah, asal gak ada 2 orang ini di gengnya, lu bakal selalu hidup gitu. Setuju gak? Hmm, ya setuju. Nah, meskipun ada 2 orang ini nih, Hmm, kalau misalnya Lina sama Sentai keluar stunnya barengan, terus ulti gue belum ke pop, belum gue pakai, gue masih bisa TP pulang dong, ya nggak? iya. Nah gitu sih, kayak nggak berlaku di game ini doang, di game-game lain juga kayak gitu. Iya, iya. Misal lu kayak, oh gue Abaddon, gue nggak bisa dibunuh nih. Nah tapi kondisi gue dibunuh tuh apa gitu? Apakah itu kena geng pakai musuh yang punya 3 stun? Apakah itu kena geng pakai musuh yang nge-slow atau gimana gitu? Coba mikirin aja sih, di semua game sih tepatnya ini. Ya, lu mau main Underlord, mau main Senta, mau main Abaddon juga, lu mikir siapa sih yang bisa ngebunuh gua gitu Oke. di sekarang gitu. Gua harap downloadnya udah selesai. Ya, udah dapet. Hmm, gimana ya bro? Abaddon offlane sih menurut gua susah sih. Lu harus benar-benar percaya sama carry lu baru lu bisa pick Abaddon offlane. Hmm, iya, iya. Itu kerasa banget pas di game itu. Oke, gua nggak masalah sama itemization lu. Menurut gua ini kalau gua jadi lu, gua ada kemungkinan buat beli item ini juga. Tapi gua nggak bakal beli magic stick. Nah, itu kan ada PS soalnya. Iya, gua ngerti ada PA. Cuman Hmm. di early game, apa sih yang pengen lu fokusin? Di game sebelum gamenya mulai, apa sih yang mau lu fokusin gitu? Eh, farming level 2 mungkin kayak Enggak, enggak. Jadi sekarang. hmm. Apa yang mau lu fokusin? Kalau ini kayak ya chance buat apa? Ngambil Harus bounty. musuhnya sih, ngurang-ngurangi kayak musuhnya. Oh, oke. Gini. Objektif lu sekarang ini ambil bounty. Setuju gak? Ya. Nah, apakah magic stick ini yang akan membantu lu ambil bounty? Kurang. Kurang kan? Kurang. Makanya kayak magic stick ini kan kayak investasi lu buat kedepannya kan. Iya, iya. Nah, magic stick ini bisa lu ubah dengan item-item stat dulu sih. Buat mungkin nge-damage musuhnya sedikit lebih banyak gitu. Nah, tapi karena menurut gua di sini lu udah pasti dapat juga kebayar gitu magic sticknya. Jadi gak apa-apa lah gitu. Tapi kalau gue jadi lu tetap sih gue bakal cari item status ketimbang magic stick ini. Di lane ini gue pengen punya bracer secepatnya, satu bracer secepatnya. Hmm. Tahu nggak alasannya kenapa? Ada apa sih? AP Regen apa ya? Bukan cuman buat HP regennya doang bracernya. Stat juga. Nah iya, gue butuh bracer biar gue bisa outtrade PA-nya Hmm. gitu mentalitasnya. Setuju gak? Iya. Oke. Nah kalau gini cara mikirnya, kenapa lu butuh bracer ketimbang Magic Wand dulu. ini? Hmm. Kalau gue mau nge-lane di lane ini, apa yang gue butuhkan? Gue butuh status, gue butuh HP gue selalu di atas 50% atau enggak 70%. Hmm. Ya Iya. nggak? Kalau misalnya HP gue segini, gue dibantai 2 lawan 1, gue nggak bakal pegang creep gue lagi nih. Setuju dong? Nah, makanya gue lebih prefer punya bracer yang kasih lu HP regen, meskipun HP regen cuma 0,75 ya.
Hmm. Gue lebih prefer punya bracer. Abis itu baru gue bikin magic stick gitu, magic wand. Dapat gak nih pemahamannya? Dapat. Ya. Oke, lu bisa solve lebih cepat, tapi itu juga lu harusnya udah tahu lah. Hmm. Oke, kalau kalau misalnya lu udah punya 10 di sini, lu coba nge-trade sama musuh ya udah. Hmm. Lu nggak perlu pakai 10 magic stick pertama lu tuh se-efficient mungkin biar lu bisa hidup atau gimana gitu. Karena anggapan aja lah ini investasi lu udah harus pakai lah sekarang gitu. Karena udah mentok, Oh. Iya. karena udah penuh gitu. Gua nggak bakal mau miss range script selamanya. Di sini gua nggak bakal mau miss ini range scriptnya selamanya. Meskipun dia bakal jadi low banget ya, gue Hmm. bakal lebih prefer dapat sesuatu yang pasti sih. Kayak ini kan pasti banget nih, lu dapat 40 gold tambahan. Hmm. Ketimbang lu harus dia, terus dia bisa regen lagi kan pasti. Iya. Dan lu miss 2 crit gara-gara itu. Oke, itu udah selesai poinnya. Di sekarang, lu mau ngapain sekarang? Kok sekarang ya masih naik farmnya mau apa? Majuin creep buat damage towernya. Oke, gini cara pikirnya. Lane-nya lagi maju, ya kan? Hmm. Lu pengen lane-nya berada di sini lagi, Hmm. ya kan? Caranya gimana? Gue sih bakal suruh tiny-nya gue ping-pingin sampai dia mau kesini sih, dia mau narik creep next wave-nya Buat ngepong. gitu. Nah, dia mau nggak mau itu terserah dia, tapi lu harus suruh dia gitu. Kalau misalnya dia nggak, kalau enggak dia nggak bakal nyadar, gue yakin banget dia nggak bakal nyadar. Jadi ya coba aja dulu suruh dia. Kalau misalnya dia emang nggak mau ya mau gimana lagi, nggak usah gitu. Karena dengan dia muter-muter di sini, dia ngapain sih gitu. Dan dia nggak nangkutin PA-nya, dia nggak ngapa-ngapain kan. Hmm. Nah, mendingan dia ngepull gak sih gitu. Siap-siap buat ngepull di sini, kalau nggak dia ngecek di sini di daerah pool musuh gitu. Hmm. Nah, lihat. Jadi PA-nya dapat satu free wave nih. Padahal di sini wave-nya tuh bisa ditarik gitu maksud gua. Iya. Dan Karena ini main apa? sama temen juga jadi kayak gameplaynya tuh kayak buat haras kill gitu. Oh, ini Kayak kalian temponya buat cepet ya. kalian ini Party berdua party ya? terus itu. Oh, oke oke. Oke, karena ini temen lu jadi kayak haras bukan berarti lu harus ngabisin regennya si PA. Lu bukan berarti harus bikin PA low banget. Hmm. Haras juga bisa dengan cara lu kurangin farming dia gitu. Hmm. Karena kalau misalnya lu nge-pull kan lu juga sekalian kurangin farming dia kan. Iya. Gitu sih. Seideal mungkin lu bakal selalu mau tarik sih. Kondisinya lu nggak mau narik tuh cuman kalau misalnya creepnya lagi di sini nih, Hmm. gitu. Iya. Selebihnya kalau misalnya lagi di sini, lagi di sini, lu akan selalu mau narik sih menurut gua. Iya, iya. Biar balik lagi ya apa? Iya, biar balik equilibrium. lagi. Dan gini, kalau misalnya lu butuh 10 detik buat bunuh PA-nya, oke. Kalau di sini lu kan ada chance buat nge-kill dia kan, Hmm. Iya, ketimbang iya. kalau misalnya di sini. Dan menurut gua Abaddon tuh hero-nya bukan hero tipe ngeburst kan, Hmm. makanya lu butuh waktu buat ngebunuh PA-nya. Kayak pakai E lu lah atau pakai Q lu gitu. Lu harus setup dulu kayak bikin dia low, abis itu bikin dia positioningnya salah gitu. Terus Dazzle-nya harus lari ke tempat nge-pull ini gitu. Gitu sih. Tapi overall gue juga nggak bakal consider beli Soaring di sini. Gue bakal pengen punya sepatnya. Hmm. Soalnya gini, bentar, lu tau nggak kenapa gue pengen punya sepatu dulu sepatnya? Karena biar punya move yang lebih pressure ke Iya, musuh apa di lane itu oke. daripada survive buat harus Lu ngorbanin ngeharas nyawa PA, soloing. Nah, lu ngeharas PA itu pakai pukul, setuju?
Nah, sekarang cara haras PA makin banyak gimana? Mm-mm. Lu lari makin cepet dong, ya nggak? Lu mendekati Iya, iya. dia lebih cepat lagi gitu. Mm. Gitu sih pola pikirnya. Em, Gimana ya bilangnya? Siapa musuh yang bentar gue mikir dulu bentar. Beda cerita kalau misalnya lu lawan Morphling. Mm-mm. Kalau misalnya Morphling. Morphling kan dia bisa waveform kabur kan. Iya. Nah, lu punya sepatu bukan berarti bisa dapat kill ke Morphling gitu. Tapi kalau Mm. misalnya lu punya sepatu di sini, lu pasti takutin PA-nya. Lu Mm-mm. pasti bikin PA takut buat lari kayak gini, buat berada sendiri di sini gitu. Mm. Karena selalu move ke ini Ya ya, karena buat lu bisa selalu takutin nih. Lu bisa selalu berada di sini gitu. Lu bisa mm. selalu posisi lu di sini gitu. Gitu sih. Ketimbang kalau misalnya soaring gini. Di sini kayaknya pas udah dapat soldernya kayak belum kepake gitu. Ah, Ada oh temen iya. itu. Lu juga baru Iya, nyadar ya pas lu punya soaring ini. iya. Eh, Harusnya lu mikirnya pas lu punya Magic Wand sih. Pas lu Hmm. punya Magic Wand lu kayak baru mikir apa ya item yang bisa ngeharas PA-nya lagi gitu. Hmm. Gitu sih. Kalau misal nih coach apa kan udah kan lebih baik kan sepatu daripada soldering kan kalau ini. Ah, Tapi kayak di awal eh, udah beli sepatu tapi buat next tetap balik buat beli soldering nggak ya gitu? nggak Apa? masalah itu nggak masalah. Yang gue jelasin di sesi pertama kita, Hmm? bikin soaring abis itu sepatu beda sama sepatu sama soaring. Iya. Nah, menurut gue di sini lu beli sepatu duluan, PA bakal Hmm. lebih takut gitu. Hmm. Nah, abis itu baru lu beli soaring gitu. Hmm. Karena Dazzle di sini bener-bener kayak nggak ada presence-nya gitu, setuju gak? Iya, Kalau iya. Dazzle-nya Q, lu tinggal W. Dia bisa ngapain gitu. Hmm. Enggak, tapi kalau misal kayak lebih apa udah punya sepatu nih tapi Ah. nggak perlu soldering gitu, Oh, um, apa masih terpatok kayak kan kan udah punya sepatu nih, oh kayak lebih bagus nih apa dengan adanya sepatu kan jadi lebih bagus nih landingnya, tapi masih kurang mana, perlu balik lagi buat beli solderingnya atau buat next itemnya lagi gitu loh. kalau next item lu punya mana di gen, nggak masalah lu nggak bikin soaring. Hmm. Kalau next item lu kayak, bentar. Nih, Vladimir kasih regen gak sih? Nah, Vladimir kasih 2 mana regen kan. Hmm. Kalau kayak gini, kalau lu bikin Vladimir habis itu, menurut gua nggak apa-apa. Iya sih. Lu beli 1-2 clarity buat ngebayar lu nggak punya soaring gitu. Iya, iya, iya. Atau enggak next item lu mungkin medallion. Medallion punya mana regen juga kan. Iya, iya. Tapi cuma Oh, iya. 1,5, 1,25. Nah, Hmm. menurut gua nggak apa-apa, tapi dengan harga lu beli 1-2 clarity gitu. Hmm. Oke, oke, Soalnya oke. soaring di sini eh soaring di sini fungsinya buat mempercepat lu farm. Setuju gak sih? Hmm. Setuju, Karena setuju. lu pakai W terus ya lu bisa nge-farm senak hati lu gitu. Lebih cepet lah pokoknya. Daripada lu harus pukul creep satu-satu. Nah, kalau misalnya lu punya Vladimir ya sama Clarity, ya otomatis itu bikin itu fungsinya sama kayak lu punya soaring dong gitu. Ngerti gak? Kan Iya, fungsinya juga soaring di sini buat nge-farm gitu. iya, iya. Oke. Semoga itu jelas sih. Iya, terus, terus. Ya berarti ini salah optimisasi juga sih, soalnya udah soldering tapi bikin Vladimir harusnya bisa nggak soldering gitu. Iya. Nah, Soalnya next step gitu sih, ya Vladimir terus juga bikin medallion juga. Iya, iya, iya. ini hal minor nih. Cuman Mhm. it's nice to know. Sama Iya. kayak Underlord tadi, ulti lu gak perlu diambil sekarang. Hmm. Ulti lu bisa lu tahan. Soalnya gini, threshold ulti lu di 400 HP. 400 HP itu kira-kira seperempat HP lu kan. Iya. Menurut gua itu masih jauh lu masih bisa ada kiting potentialnya gitu loh. Dengan HP lu bisa 200 atau bisa 300 gitu. Hmm.
daripada pas HP lu 400 kena proc terus musuhnya bisa kayak lihat, oh Abaddonnya killable nih buat gua. Nah, mendingan lu tahan dulu nih spellnya. Ini nggak selalu bagus, tapi kayak ini hal-hal minor yang mungkin bisa ngedapetin lu 1-2 kill Iya, iya. di laning stage-nya gitu. Dan kalau misalnya lu kena gank juga, misalnya Lina mid kan, nggak ya, Lina support ya, nggak, Lina mid. Misalnya lu kena gank sama Lina nih di sini, ya kan. Nah, lu kena stun Lina, ya otomatis lu langsung ambil aja ultinya gitu. Lu nggak usah mikir banyak banyak hal lagi. Lu lihat Lina nge-stun lu, ambil aja langsung ultinya gitu. Tapi kayak gini juga, bentar. Ini kenapa? Oh, oke. Di sini lu kena silent. Di sini harusnya lu TP aja. Soalnya gue nggak melihat cara dimana lu bisa ngekill dan hidup gitu. Dan ngekill Dazzle di sini bukan hal yang bagus menurut gue. Kalau dapat killnya juga ya. Tetap mati ya. Iya. Tapi overall gue suka banget sama item buff lu sih. Cuma bedanya ya yang lu harus tahu yang tadi, bikin Facebook dulu baru bikin soaring gitu. Oke. Kalau lihat dari sini doang sih gue nggak ada masalah. Oke. Lanjut. Oh, oke. Di sini saatnya lu buat bener-bener pressure, lu bikin semua orang TP ke atas musuhnya. Dan gue tahu lu juga tahu nih, kayak lu bakal oke. Sekarang di titik ini gimana cara, kayak apa yang pengen lu lakukan gitu? Ngesun musuh ini kamu udah Oke. jadi deadline, mereka pindah ke bawah juga sih ini. Bagus. Asal lu tahu hal itu, menurut gua di hero-hero lain lu juga bakal tahu gitu. Gua nggak pengen terpatok lu di game ini doang gitu. Gue pengen lu bisa apply knowledge yang gua kasih tahu ini di game-game lain lu. Iya. Nah, oke, bagus. Ini sih kalau masalah di gamenya ya struggle-nya di early training phase-nya ya itu yang tadi. Bentar. Lu tahu lu harus nge-pressure musuhnya. Kenapa lu lari ke mid? Ya jalan. Ya, Kayak kenapa? kadang masih suka ini sih save TV buat penting-penting daripada egois buat langsung TP bawah gitu. Iya, gini. Kadang gitu. Lu tahu lu harus pressure di sini lagi kan? Hmm. Tapi kenapa lu malah jalan ke mid gitu? Lu lihat Iya. towernya aja, lu udah tahu nih kayak Puknanya bakal hancurin towernya bentar lagi gitu. Mendingan lu pressure dia biar dia nggak dapet creep ini. Oh. Setuju nggak sih? Iya. Kalau misalnya Puknanya kena TP, kena 3 orang TP, lu lihat di mid, baru lu bisa TP gitu. Tapi menurut gue di sini dengan musuhnya TP nih, kayak Silencer atau enggak Dazzle TP, dia juga nggak bakal ngebunuh Puknanya gitu. Kecuali supportnya kayak ada stunner gitu, Leon, Rubik gitu-gitu. Nah, karena gue tahu musuhnya nggak ada yang nge-stun, di sini gue bisa kayak bilang dengan confident, meskipun musuhnya TP ke mid, ini Pukna nggak bakal mati gitu. Nah, yang jadi hasil lu ke mid, PA-nya dapat free farm di atas, dan mid tower kena deny. Iya. Ini best case buat musuh sih, ini worst case banget buat lu. Ini bukan hal yang lu pengen. Oh iya. Di titik ini lu udah harus ngomong nih, kayak lu tahu Jaggernya mau main di atas kan dong, setuju gak? Dan lu mau main di bawah, lu mau banget main di sini nih, lu pengen defend tower ini sampai HP lu habis gitu. Nah, bentar, lu tahu nggak lu harus kayak gini? Pas sebelum gua kasih tahu,
ada pikiran cuman kayak wah mungkin ini ya kesalahan kecil ya kayak itu ambil sekalian farm di sini gitu. Ya, emang harusnya lebih baik emang ambil lane bawah terus buat ngehancurin tower musuh di bawah. Cuman karena posisi dari mid terus bisa ke triangle, mampir mampir dulu nih farm gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa sih itu. Nge-farm ini nggak masalah maksudnya. Hmm. Gue pengen lu tahu aja kayak sekarang posisinya lu pengen defend tower ini dan lu pengen kasih Jagger semua farm yang ada di sini nih. Semua farm yang ada di sini. Hmm. Nah, kayak yang gue bilang tadi, lu harus ngobrol ke Jaggernya juga. Woi Jag, kayak hey Juggernaut, do you want top? Do you want to farm top? Because I can TP bottom and defend this tower gitu. Oh iya, iya. Oh iya. Nah, kalau dia mau atau nggak maunya, terserah dia. Kalau misalnya dia nggak mau ya, farm lu di sini semua buat lu gitu. Hmm. Kalau misalnya dia mau ya, ya udah nggak apa-apa. Soalnya emang hero lu bagusnya buat nge-defend tower ini gitu. Oke oke. Oke, oke. Maksud gue bagus nge-defend tower ini tuh bukan berarti lu juga harus dapetin tower ini ya. Kayak seenggaknya dengan lu ada di sini, dengan lu ada di bawah, ada 2 sampai 3 musuh yang pengen hancurin tower lu gitu. Yang coba main di bawah juga gitu. Nah, alhasil kalau misalnya musuhnya majuin lu kan ada ulti. Temen-temen lu bisa ngebantuin TP dong. Iya iya. Nah, Karena gitu. masih dekat tower. Nah, Masih dekat ya gitu. Hal-hal kayak gini lu harus tahu kayak hero gue bagusnya di mana, hero musuh bagus di mana gitu. Hero teman-teman gue juga bagusnya di mana gitu. Lu harus mengerti hal-hal kayak gini juga sih menurut gue. Ya, ini bukan dive yang gue mau ya. Gue at this point gue bakal langsung bilang mundur. Kalau misalnya gagal, terus ulti gue kepake. Ya, itu bukan dive yang gue mau sih. Dan dari sini seharusnya game lu udah kalah kan. Gue bisa ngeliat banget sih. Iya iya. Ini udah dapat Battle Fury terus Jaggernya juga ya kayak udah under farm banget. Udah. Eh, nah ya nih, hal kayak gini yang pengen lu lakukan sebelum lu nge-dive tadi. Oke oke oke. Kayak Jagger yang nge-farm di sini, ada yang push atas, lu defend tower ini tapi. Ini hal yang bener-bener pengen lu lakukan sebelum lu nge-dive tadi. Iya iya. Kalau lu nge-realize hal ini sebelumnya, mungkin PA-nya bakal nge-delay BF-nya 2 menit. Nggak bikin lu menang, cuman nge-delay dia aja gitu. Oke. Tapi karena ada Puknal di sini dan apa mereka mau incer bottom tower ya, kenapa nggak dapet tower sih menurut gua. Tapi objektif lu tetap nge-defend tower ini. Ini move lu retarded banget. Iya. Gua rasa lu juga udah tahu. Iya. Kayak yang underworld tadi, kalau underworld lu ulti sama nggak ada ulti, cara mainnya beda. Kalau lu ada ulti ya lu bisa main kayak gini. Kalau lu nggak ada ulti ya ngapain lu main kayak gini gitu. Itu juga out vision juga sih kayak 4 di sini juga gitu. Iya. Gini, kalau meskipun out of vision, kalau lu ada ulti main kayak gitu gua nggak bakal ngomong nih. Gua nggak bakal kasih tahu apapun. Gua bakal bilang ya udah nggak apa-apa, bagus gitu. Bagus kalau misalnya lu punya ulti malah lu farm kayak gitu. Oke. Alhasil lu dapat kill juga dan towernya hancur harusnya. Gue suka sih sama Tiny Luz ini. Kayak dia bisa apa ya? Dia bisa TP ke bawah gitu meskipun dia lagi asik-asik push atas. Oke. Ya, ini juga salah satu hal yang lu mau. Kayak kalau misalnya lu udah ngobrolin ke Jaggernya nih, dia nggak mau. Ya udah, by all means farm atas punya lu semua gitu. Ini gue setuju banget sama move lu yang ini. Tapi kalau kayak gini sebenarnya egois nggak sih? Kayak mungkin kan nggak setiap di game itu buat ngomong ke teman sendiri kan kayak ini mau diambil nggak farmnya gitu. Kayak kalau player lain juga bisa lihat tapi nggak ada move, saya langsung ke atas itu buat
ngambil itu sebenarnya ya Hmm, egois juga nggak sih gitu. kalau gue jadi jaggernya ya, Hmm. gue jadi jagger di sini, gue lihat lu ngefarm di atas, gue bakal kasih tau lu, gue bakal bilang kayak, woi lu ngapain farm di atas, sini lari ke bawah gitu, biar gue yang bisa farm di atas. Nah, tapi karena jaggernya mungkin gak mengerti, menurut gue nggak apa-apa sih buat lu Oke, farm di oke. atas dan lu baru defend tower sekarang. eh Satu rule, jangan pernah fokusin bunuh Senta dulu, Hmm. ini bukan hal yang bagus. Oh tapi lu dapet killnya nice. Gini, aduh temen-temen lu juga abis lu dapet kill, seideal mungkin lu pengen lihat buat dapetin objektif. Hmm. Kayak tadi, abis lu dapet kill mereka ini, gue bakal langsung suruh temen-temen gue buat dapetin tower sih. Kayak dapetin tower ini secepat mungkin. Tapi itu kalau pada balik semua riset. Nah iya, kalau misalnya pada reset semua ya mau gimana, lu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain sih. Cuman keep that in mind aja gitu. Hmm. Even sekarang gue bakal suruh Juggernaut gue buat farm di atas sih. Kayak lu ngapain di sini gitu. Mendingan lu farm di atas, farmnya lebih banyak. Ya, ya. Biar gue yang main di sini gitu. Oke, di sini gue akan pukul towernya langsung. Hmm. Um, gue nggak mungkin bisa ke fight ini, setuju gak? Iya. Uh, dan lu berada di sini nggak bikin musuhnya takut, ya nggak? Karena musuhnya Hmm. mau nge-fight di sini. Hmm. Malah lu berada di sini bikin musuhnya makin mau nge-fight di sini, setuju gak? Oh, oke. Hal yang Iya. bisa lu maksimalin tuh cuman lu dapetin objektif ini, Hmm. oke? Dan lu nge-pressure tower yang ini biar sampai mereka nge-glyph atau gimana gitu, oke? Hmm. Nah, karena lu tahu lu nggak bisa ikut ke fight ini karena lu bener-bener jauh nih, lu harus dari sini TP-nya terus lu ke sini, ya kan? Iya, iya. Kasih tahu aja temen lu ya, I cannot join this fight, I will pressure bottom, biar lu nggak di blame lah gitu sama temen-temen lu. Oke. Karena menurut gua lu bener-bener udah gak ada salah di, kayak salah lu tuh bener-bener minor deh di game ini. Malah lu harus lebih banyak kayak komunikasi sama temen lu sih, gue bilang. Oke. Soalnya gimana ya, kalau hero lu underlord, gue nggak bakal komen nih kalau misalnya gameplay lu kayak gini. Soalnya lu nggak reliant sama temen-temen lu, Udah apa? nggak, lu nggak rely ke temen-temen lu. Tapi kalau Oh, Abaddon, lu kan butuh temen lu kan. iya. Lu bagusnya ya ngebuff temen lu, ngedispel skill-skill yang kena ke temen lu gitu. Hmm. Makanya gue lebih banyak kayak ngomongin mendingan lu maksimalin farm temen-temen lu gitu. Clear gak poin gue? Boleh kan sih. Oke. Dapat, dapat. Um, gue nggak bakal berpikiran buat beli Blade Mail sih di sini. Hmm, Ini karena time marknya udah kurang cocok itu buat beli time Batman dan gamenya gitu. iya, gue setujunya kayak gitu. Hmm. Karena udah 20 menit dan gue tahu gue nggak bakal dipegang sama musuhnya lagi. Hmm. Meskipun gue dipegang sama musuhnya, dia nggak mungkin ngeburst gue kan. Kalau Blade Mail kan buat kalau musuhnya mungkin ngeburst gue bikin BM aja gitu. Hmm. Nah, gue sebagai Abaddon gue nggak mungkin kena burst. Mendingan gue bikin item lain, gue nggak tahu sih item lainnya apa. Cuman mendingan gue bikin Radiance ketimbang Blade Mail ini gitu. Iya. Karena ya Radiance straightforward banget sih, lu hidup paling lama di fight, dan kalau misalnya lu punya Radiance ya Radiance-nya ticknya bakal makin sakit gitu. Kayak gue suka banget move-nya ini, lu ngezone musuhnya. Iya, gue suka banget sih sama move lu yang tadi, lu ngezone musuh-musuhnya.
Ya ini move yang kayak gue bilang tadi. Lu nggak ada ulti, lu tahu dia lagi ngecas ke teman-teman lu, Hmm. ya kan? Kalau misalnya Puk naik kena stun, lu bakal wain dia. Hmm. Kalau misalnya Jagger kena stun, lu bakal wain dia. Kalau misalnya dua-duanya kena stun, lu bakal wain Puk nanya. Ah. Ini kayak di hero lain juga kayak gini ya. Kayak kalau misalnya yang kena stun ada dua orang, lu bakal lebih fokus ke orang yang lebih gampang kena burst. Oke, Hmm. gitu sih. Dan lu bener-bener kayak retard di sini, lu lari ke stunnya. Ya malah ikut Iya. Kalau lu punya ulti nggak masalah, tapi karena lu nggak punya ulti, gue komen di sini, Hmm. gitu. Itu sih hal yang pengen gue. Dan gue jarang banget sih lihat lu apa apotek shield orang lain gitu. Iya. Tapi gue ngerti juga alasannya karena orang lain gak under pressure gitu. Hmm. Oke, ini kenapa kalian bisa kalah? Yang apa sih mungkin ya udah mid game late game ya udah pegang Jagger itu yang pegang Jagger sama Puk lain cuman mungkin Aduh, gue ngerasa gue bakal ngulangin hal yang gue omongin lagi, weh. iya iya bang. Eh, Lu bakal hidup lebih banyak 3 kali, sumpah. Lu nggak bakal punya 3 death, sumpah. Kalau lu tahu hal-hal kayak gitu. Ntar gue mau lihat sih ini sampai ending. Oke. Timingnya nggak ada di fight, tapi kalian masih nge-fight. Menurut gue kalau misalnya lu udah kurang satu kandidat, jangan berpikiran buat nge-fight sih. Tapi karena dia buyback, oke, nggak apa-apa. Oh, nice ulti. Oke, mungkin ini hal yang lu nggak tahu. Gimana? Ini hal yang lu nggak tahu nih, tapi bakal nyelamatin lu mungkin. Gua nggak bilang pasti sih, cuma mungkin doang. Mm-mm. Lu ulti, pas lu ulti, tapi lu low, gue bakal mikir buat mukul sentanya terus-terusan. Itu naikin HP gue soalnya. Hmm. Retaliate kan? Oh iya iya iya. Ya. Jadi mungkin itu bakal nyelamatin lu gitu. Dan lu nggak pernah pencet BM lu. Ya. Ah, matinya kena BF ya? Iya ya. Lupa. Aduh, beneran mati kena BF dong. Aduh. Sedih banget sih itu. Hmm. Wah, ini Grimstock-nya. Grimstock-nya ada Q. Jadi itu misplay juga itu. Miss. Oh no. Eh. Oke, itu Itu gue mid. salahin Grimstock ya. Hmm. Mid Lu, game late game-nya itu udah party orang lain juga. ya. Lu menurut gue hal yang bisa lu perbaikin di sini cuman pas lu ulti lu pukul Venta. Tapi ini mungkin susah sih biar lu cari taunya in game ya. Hmm. Satu hal lagi, pencet blade mail-nya. Iya. Iya. Percuma kalau misalnya lu beli blade mail tapi lu pencetnya pas lu bener-bener sekarat gitu. Ya. Oke, mungkin sekarang gue nggak bakal bikin soal crash nih. Gue bakal mikir beli Assault Cuirass. Oh iya. Iya. Karena PA punya Deso, tim lu butuh armor, gitu sih. Oke, ini bad fight, gue tau. Soalnya ini menurut gue ini salah lu. Kayak gini, gue tahu lu kuat banget dan lu mau lari ke musuhnya. Gue tahu. Oh iya iya. Lu tapi dengan melakukan hal ini, positioning tim lu jadi jelek banget. Mhm. Objektif lu apa sih main di sini? Tower 2. Tower kan? Tower tier 2. Objektif lu tower ya bukan berarti lu harus nge-fight di sini dong. Mhm. Kalau misalnya lu bisa dapetin tower tanpa fight, ya dapetin towernya tanpa fight gitu. Kalau misalnya fightnya bisa berada di sini, kan lebih bagus daripada fightnya bisa di sini kan. Iya. Iya. Nah gitu sih maksud gue. Jadi menurut gue
lu gak perlu melakukan hal-hal kayak gini nih. Ini ngebait teman-teman lu sendiri menurut gua. Mendingan lu tunggu wave ini, terus lu kasih jaggernya yang pukul tower gitu. Nah, lu stay di belakang jaggernya kalau misalnya jaggernya kena stun gitu. Kalau misalnya dia kena stun ya lu tinggal apotek shield gitu. Nah, ini harusnya ini bad banget sih. Nggak ada yang mau mukul lu. Ya, terus tanyanya bunuh diri. Aduh, Omnislashnya gagal mulu dah. Ya, ini gue bilang nih bener-bener salah lu semua sih. Karena mulai initiate ya. Iya. Oke. Ya. gue jadi jagger gue bakal marah-marahin lu sih, Al. Iya. Ya kayak yang gue bilang tadi, gue tahu lu kuat, tapi objektif lu di sini sekarang tower bukan fight gitu. Oke. Oke. Dan tadi kan gue tanya juga, lu tahu objektifnya apa, tower kan? Overconfident juga ya, mungkin sebenarnya maksudnya biar teman-temannya itu pada ngebok tower tapi akunya yang maju gitu buat Iya. ngesound musuh gitu. Lu nggak perlu takut sih di sini. Lu punya ulti. Iya, lu nggak perlu takut di sini. Mereka dapat Roshan. Push aja nih atasnya. Kayak apa ya? Tier 2 tuh nggak sepenting yang lu kira, weh. Oh, sorry. Gue benerin. Tier 2 mid nggak sepenting yang lu kira. Menurut gue lebih penting tier yang ini, tower yang ini sama ini kebanding tower mid ini. Gitu. Kenapa tuh? Kalau itu kenapa? Gini. Control tower ini apa? Apa yang dikontrol sama tower ini? Kurang dapat sih kalau di mapnya ya. Oh, Iya. oke. Gini. Tower yang ini. Oke. Yang di bawah ini. Apa yang dikontrol sama tower yang di bawah ini? Jungle-nya si Radiant. Nah, jungle yang ini dong. Dua jungle ini. Ya kan? Apa yang dikontrol sama tower yang ini? Outpost sama jungle ini. Outpost jungle ini sama outpost ini. Ya Iya. kan? Kalau tower yang ini apa? Oh, kurang dapat kayak Nggak nggak ada dapet kan? Kayak ya. yang dikontrol tower ini menurut gua cuman Roshan. Lu lebih cepet ke Roshan 5 detik sama creep yang mungkin ada di sini yang tower ini juga bisa lakukan. Oh, Oke. oke. Dan kalau misalnya tower ini hancur, di sini juga jadi daerah wilayah kekuasaan mereka dong, ya kan? Nah, makanya menurut gua tower ini nggak sepenting yang lu kira. Tower ini fungsinya sama aja kayak tower yang di sini. Sama aja fungsinya kayak tower yang di sini, gitu. Kalau misalnya lu bilang 5 detik lebih cepat ke Roshan, tower yang ini juga bisa bikin punya fungsinya itu loh, ngerti gak? Fungsi yang sama ya. Iya, fungsi yang sama gitu. Nah, makanya ini general banget sih. Jadi lu jangan terpatok sama tower yang ini. Kalau tower yang ini beda cerita, tower yang ini penting banget. Gitu Nah, sih. kalau misal penggunaan Fortive gimana? Fortif. Sama nggak? Kayak ini kan tower 2 kan nggak terlalu penting kan patokannya. Terus kira-kira mau di Oh, gue nggak bakal pakai fortif gitu. kalau buat tower yang ini. Gue Tapi bener-bener nggak bakal pakai gitu. oh, Dari kondisi apapun ya, misalnya kecuali musuhnya nggak ada Aegis, musuhnya ngedive kita kayak lu pada tadi di sini. Kayak lu pada tadi di sini. Itu gue bakal consider buat nge-glyph ini buat damage tambahan. iya. Oke. Oke. Tapi kalau situasi kayak gini, gue nggak bakal glyph selamanya. Kalau bottom tower mungkin gue akan glyph. Kalau top tower mungkin gue akan glyph. Tapi mid tower gue nggak bakal consider buat nge-glyph. Oke. Dapat gak poinnya? Kayak tower Dapat, mana dapat, yang penting, tower mana yang nggak penting gitu. Iya. Bukan yang nggak penting juga sih, kurang penting. Oke. Ini menurut gue ini general knowledge juga sih, kayak tapi general knowledge-nya buat rank tinggi banget sih, gue bilang. Gue belajar hal-hal ini di rank immortal, kalau boleh jujur. Di rank ancient gue bener-bener gak mikirin hal-hal kayak
tower ini penting, tower ini sampah gitu. Oh anjir, itu split pushnya mantep banget. Nah, hal-hal kayak gini di otak gue tuh langsung kayak gini. Di ward semua jungle yang ada di sini, di ward semua ward yang ada di sini. Terus kita coba fight di bagian bawah. Di otak gue langsung kayak gitu. Gue harap lu punya knowledge yang sama sih. Iya, itu sih kepikiran juga pas habis di push kan towernya kayak Jagger nih di bawah terus nih ini. Buat make move aja ke motong atas gitu. Tapi kalau misal Jagger mungkin bisa ke atas lebih bagus juga nggak kalau misal di posisi Jagger daripada saya yang ke atas gitu loh. Iya, nah itu responsibility-nya buat Jagger, bukan responsibility-nya lu. Tapi kalau misalnya dia nggak melakukan hal itu, nggak masalah buat lu. Yang masalah tuh yang hal-hal kayak defend tower gitu. Jagger kan nggak mau defend tower dong. Iya, iya. Nah, itu bermasalah gitu buat lu. Nah, tapi kalau buat split push kayak gitu, menurut gua itu nggak gitu bermasalah sih. Nah, di sini temen-temen lu ngapain? Nih, Tiny ngapain di sini? Ini dua orang ngapain di sini? Kalau Tiny sih kayak udah mau nge-connect ke saya. Iya. Kalau misalnya gini, nih, kalau misalnya Tiny-nya dari sini, dia ngikutin lu, ya nggak? Dia nggak balik ke sini, dia ngikut ke lu. Ini orang mati, weh. Ini Dazzle mati, 100%. Iya, iya. Apa ya? Kayak nggak usah pedulin Tori nih. Kayak 4 orang tadi lu lihat TP ke atas kan? Mereka otomatis sekarang nggak ada TP semua dong. Iya, iya, iya. Ini orang pasti mati kalau misalnya Tiny-nya tuh nggak lari ke sini gitu. Mungkin lo bisa kasih tahu teman lo juga sih buat reference buat kedepannya. Mistik dia juga ini. Tapi ya kita di sini buat ngebenerin lu, bukan ngebenerin teman lu sih. Iya. Nah, ya gue suka banget sih ini move-nya. Sama kayak yang tadi gue bilang juga. Iya, iya. Kalau lu tunggu ulti lu up, lu mungkin bisa triple kill gue bilang. Oke. Ya. Dan harusnya gamenya udah kalah kan? Atau ada satu fight lagi? Udah parah. Ya udah parah lah pokoknya ini. Kayak udah high ground doang. Iya. Clear gak poin-poin gue di sini? Poin, iya dapat poin. Kayak ulti lu kalau ada dan gak ada itu hal yang berbeda. Terus buat itemization gue nggak masalah, tapi mungkin lebih mindful aja kalau misalnya lu beli Blade Mail ya pakai gitu. Buat early gamenya mungkin sepatu sama soaring kayak yang gue bilang di sesi pertama itu. Dan lu asal lu bisa mengerti buat nge-pressure musuhnya gimana, gue rasa kematian lu yang gak ada ulti ini lu bakal bisa hindarin sih ke depannya. Iya. Ya mungkin itu doang sih. Udah jam berapa? Udah lewat anjir. Oke. Udah cukup lah ya. Udah cukup. Udah lewat juga ini. Iya. Thank you coach. Yo, thank you. Oke.